Oke, alhamdulillah saya sekarang udah sampai di Pangandaran. Sekarang kita akan jalan-jalan sekaligus mencari tahu bagaimana sih sejarah daripada Pangandaran itu. Pangandaran merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Pangandaran juga dikenal sebagai tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, sebelum dikenal sebagai destinasi wisata seperti saat ini, ternyata nama Pangandaran sudah dikenal sejak pertengahan abad 19. Pangandaran juga dikenal sebagai sebuah unit perkebunan kelapa milik Belanda yang dibangun pada abad ke-20. Sisa-sisa dari perkebunan kelapa tersebut pun masih bisa kita lihat dari banyaknya pohon kelapa yang tersusun rapi di daerah itu. Selain menanam kelapa, ternyata Belanda juga menanam kopi di sela-sela perkebunan kelapa milik mereka. Diketahui kopi yang mereka tanam pun berjenis Robusta. Selain itu, yang uniknya di Pangandaran masih ada rel kereta api peninggalan Belanda dan juga halte Pangandaran. Halte Pangandaran berada di jalur kereta api dari Banjar ke Cijulang, dan posisi halte Pangandaran berjarak 100 meter dari perkebunan kelapa Pangandaran. Dahulu, halte itu digunakan sebagai jalur pengiriman hasil kebun, yang nantinya hasil kebun itu dikirim ke Eropa dan juga dipakai untuk keperluan domestik Belanda selama berada di Indonesia. Riwayat perkebunan ini pun berakhir setelah BUMN melepasnya kepada pihak swasta yang kemudian dikembangkan sebagai objek wisata. Dan ternyata, Pangandaran mempunyai peran penting sehingga pernah menjadi perebutan antara pasukan Belanda dan juga Indonesia. Jadi, pada tanggal 22 Oktober 1947, Belanda menurunkan pasukan pelopornya di pantai timur Pangandaran yang dulunya disebut Mauritsbay. Dan pantai barat Pangandaran yang dulunya bernama Dijk de Vries Bay. Oke, sekarang saya udah ada di pantai timur Pangandaran. Jadi pantai timur Pangandaran ini dulunya namanya Mauritsbay cuy, waktu zaman penjajahan Belanda. Nah, jadi tepat di pantai ini dulunya tempat mendaratnya tentara Belanda untuk menguasai Pangandaran. Penurunan pasukan ini diberitakan di dalam surat kabar The Lokomotif terbitan 9 April 1948 mengenai penyerangan awal pasukan Belanda pada tanggal 23 Oktober 1947. Dengan mengirimkan kapal landing ship tank HRMS Pelikan yang mengangkut sejumlah pasukan dan juga beberapa kendaraan perang. Akan tetapi, kedatangan Belanda disambut dengan perlawanan dari Laskar Sabilillah yang masih menetap di Pangandaran. Inilah gambar para pasukan Belanda mempersiapkan rute aksi militer mereka sebelum nantinya mereka menyerang Pangandaran. Dan perlawanan dari Laskar Sabilillah terbilang sengit. Selain melawan Belanda, mereka juga melakukan pembumihangusan terhadap sejumlah bangunan yang berada di Pangandaran. Surat kabar The Lokomotif terbitan 15 Agustus 1948 memberitakan di Pangandaran masih ada 200 pejuang Indonesia, yang tampaknya dimaksud adalah Laskar Sabilillah. Oke, tepat di belakang saya adalah Taman Merdeka yang ada di Kota Pangandaran. Jadi taman ini merupakan monumen kemerdekaan bagi rakyat Pangandaran, karena monumen ini juga menyatakan bahwa rakyat Pangandaran bebas daripada penjajahan Belanda.
Dan itulah perjalanan saya di Pangandaran. Indonesia adalah negara yang kaya raya, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga kaya akan budaya dan juga sejarahnya. Sekarang tinggal kita mensyukuri, menjaganya, dan tak lupa untuk mendalami sejarahnya. Saya Ahmad Julio, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.